Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati jamuan dari Allah. Sekian banyak kenikmatan dari Allah, diantaranya adalah kita bisa melakukan kegiatan di hari ini, dan sekaligus siang ini kita bisa menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kali ini sebagaimana ada beberapa kegiatan atau amalan yang afdol, karena suatu saat Nabi ditanya, ayul amal afdol, habbillah, yaitu qala as-salatu ala waqtiha. Di antara adalah salat yang tepat pada waktunya. Salat yang tepat pada waktunya insyaallah banyak yang bisa kita peroleh ya. Memang ada yang memberikan penjelasan yang penting pada waktunya, belum geser ya. Zuhur berarti sekian jam gitu. Tapi juga yang dimaksud adalah di awal waktu, awal waktiha, itu lebih banyak keuntungannya ya. Di antaranya kita bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah, atau yang ba'diyah. Jadi banyak keuntungannya, dan sekaligus kita mendapatkan derajatnya dari sekian puluh derajat ya. Karena sholat berjamaah itu adalah lebih baik ya, daripada sendiri dengan 25 atau 27 derajat. Inilah yang kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan kemudahan untuk selalu berjamaah di dalam sholat kita. Memang suatu saat kita pun juga tidak bisa full gitu ya, karena suatu kegiatan kadang dalam satu hari subuh sampai nanti ketemu subuh lagi, itu ada yang bisa mempertahankan 5 waktu bisa sholat berjamaah. Tapi ada yang tidak, karena sesuatu hal. Tapi minimal di dalam benak kita, di dalam pikiran kita itu memohon pada Allah agar sholat berikutnya kita bisa berjamaah gitu, ya. Artinya sudah ada niatan ya untuk bisa berjamaah. Buat ini nanti ada suatu hal yang menghalanginya, itu kita sudah dapat poin ya, sudah dapat nilai atau pahala dari Allah karena niat kebaikan tadi, niat berjamaah itu. Nilai yang lain adalah bahwa dengan kita mempertahankan istiqomah sholat tepat pada waktunya tadi, minimal kita bisa mengamalkan yang namanya innas sholata tanhal fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Selalu diingatkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang harus berjuang dalam menegakkan ini. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di Indonesia ternyata di dalam kita melihat beberapa berita atau informasi masih tinggi. Tinggi apa maksudnya adalah orang yang tidak berbakti kepada orang tua gitu. Di tahun 2017 itu gara-gara dia minta ilham kepada orang tuanya ya, ini usianya 20 tahun ya, di Malang ya, tidak diberi, kemudian ibunya dibunuh gitu. Itu kan ngeri sekali ya. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu yang menyakitkan lewat lisan aja sudah boleh, apalagi ini membunuh gitu ya. Jadi gara-gara sepele kemudian harus dibunuh. Ternyata memang dalam surveinya itu anak-anak zaman sekarang itu memang sisi positifnya ada kreatif, tapi sisi lain itu materialistik gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu kalau tidak dituruti gitu ya, maka ketika dia tidak ada di dalam dirinya kekuatan iman dan
etika itu ternyata nafsunya yang mengemuka, kemudian tindakannya yang tidak baik gitu. Belum lama kita juga menyaksikan di berita itu gara-gara sepele juga itu ya, ada anak kemudian diingatkan untuk tidak merokok, jadi pulang kerja merokok, kemudian ibunya melihat, itu juga sama, dibunuh ibunya gitu ya. Jadi adalah belum kejadian yang lain, artinya di sini mengemuka berita itu dan ada gitu. Nah, padahal di sini adalah ketika kita mampu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah itu sungguh suatu perbuatan yang luar biasa, amal soleh ya. Bahkan kita juga sering mendengar ketika seorang itu menemui salah satu dari kedua orang tuanya kok tidak bisa memasukkan surga, itu kan sangat rugi sekali gitu. Nah, apalagi ini kasus tadi sampai membunuh itu, nah, itu kan sudah durhaka banget. Nah, pada semua bil walidaini ihsana, gitu. Jadi banyak ayat yang memang dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, lagi-lagi adalah memang ya kita berjuang untuk menjadikan anak kita itu soleh. Pada saat ini tadi di rumah hanya sekian persen ya mendapatkan atau bersamai kita. Kemudian di sekolahan, lalu juga di lingkungan. Nah, mungkin lingkungan itulah yang kadang membuat mereka itu berperilaku buruk sehingga tega untuk berbuat tidak baik kepada orang tuanya. Jamaah rahimakumullah, untuk itu ya kita bisa mohon pada Allah untuk bisa membimbing mendidik anak kita. Kemudian ketika anak tadi soleh, maka kita sudah mendapatkan kiriman doanya minimal kan itu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan itu. Jadi anak yang soleh pasti akan mendoakan kita, bahkan tiap sholat, habis sholat kita doakan. Berbeda dengan tadi ketika kita mendapati anak yang lain, anaknya tidak soleh, itu ternyata dengan survei tadi ternyata anak-anak sekarang itu materialistik gitu, jadi tidak mau tahu, yang penting dapat itu loh. Itu ternyata tega untuk menyakiti orang tua, bahkan membunuhnya. Kemudian yang ketiga adalah termasuk amal yang utama adalah jihad fisabilillah gitu. Nah, pasca Ramadan, artinya Ramadan kita mau punya modal banyak ya terkait dengan jihad ini. Mudah-mudahan di luar Ramadan dan bahkan Syawal juga sudah mau selesai gitu, tetap di dalam diri kita untuk selalu berjuang di jalan Allah. Semua yang kita lakukan adalah dalam ranah kita beribadah kepada Allah, entah itu membantu orang lain, membantu kemudian di panti asuhan, kemudian membantu membangunkan pondok dan sebagainya, adalah dalam ranah jihad fisabilillah. Jadi tidak ada kepentingan kecuali itu adalah ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga hal ini mudah-mudahan selalu ada di dalam diri kita, memori kita selalu ada. Ingin sholat ya tepat pada waktunya, bahkan sekaligus ya Allah pengen berjamaah. Ya, kemudian yang kedua adalah pengen selalu berbuat baik kepada orang tua, ya, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada. Yang tiada salah satunya adalah kita menjalin hubungan silaturahimnya kepada beliau waktu hidupnya, kenal dengan siapa, akrab dengan siapa, kita jalin komunikasinya dan sekaligus mendoakan. Kemudian yang ketiga adalah di dalam benak kita, dalam jiwa kita selalu ada perjuangan, baik itu mengalahkan hawa nafsu kita maupun juga tadi jihad di jalan lain, artinya menegakkan agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat tiga hal ini dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kita melaksanakan amal-amal yang positif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.